Ya karena ya Wagubnya atau Suswono ini udah pasti dia akan bermasalah dan akan ditahan segera gitu. Jadi ya dengan ketakutan, kepanikan yang seperti itu dan kemudian Prabowo juga sudah berada di luar negeri, gak bisa diajak untuk ngendorse Ridwan Kamil gitu kan. Selamat malam semuanya. Nasib Ridwan Kamil di Pilgub DKI Jakarta nampaknya semakin hari semakin mengkhawatirkan. Karena sebelumnya mereka ini kan nampak begitu jumawa. Elektabilitasnya sangat-sangat tinggi. Bahkan Ridwan Kamil pede sekali untuk meninggalkan Jawa Barat gitu kan. Untuk maju di Pilgub Jakarta. Pede sekali gitu. Untuk bisa menang di Pilgub Jakarta. Karena nampaknya semuanya sudah disiapkan. Karena didukung oleh partai mayoritas. Nanti lawannya cuma Dharma Pangrekun. Jadi Ridwan Kamil yang menjadi gubernur Jawa Barat sebelumnya gitu ya, yang kalau dia maju di Pilgub Jawa Barat udah pasti menang karena petahana gitu ya. Itu kemudian semua itu ditinggalkan dan pindah ke Jakarta karena saking yakinnya gitu untuk bisa menang di Pilgub DKI Jakarta. Tapi belakangan nampaknya nasib Ridwan Kamil ini jadi bertolak belakang. Jadi nggak sesuai dengan yang diharapkan atau diskenariokan. Karena banyak sekali pengkhianatan partai-partai yang semula katanya mendukung gitu ya, sudah solid bersama Kim Plus. Setelah Pramono muncul, wah kok malah banyak yang belok. Ya karena faktor investasi politik yang dimiliki oleh Pramono selama 10 tahun terakhir. Karena menjadi pintunya istana bagi semua ketua umum partai. Jadinya ketika Pramono maju sebagai cagup di Pilgub DKI Jakarta, semua ketum partai ini jadi kayak, ya sungkan lah mau ngalahin Pramono. Makanya mesin partai nggak bergerak gitu. Itulah yang membuat si Ridwan Kamil ini belakangan sudah tertinggal cukup jauh dari pasangan Pramono dan Rano Karno. Tapi setelah dia tertinggal, dia masih terus melakukan blunder kubunya gitu. Seperti cawagupnya menghina Nabi Muhammad gitu ya. Dengan menyamakan dengan cerita janda kaya raya menikahi pengangguran gitu kan. Itu kan sangat-sangat blunder sekali dan saya nggak ngerti kenapa itu bisa dia lakukan gitu. Aneh, lucu sekali bagi seorang cawagup yang diusung oleh partai politik partai Islam katanya bisa menyampaikan blunder yang sangat-sangat fatal. Tapi ya itulah jalan Tuhan gitu. Kalau Tuhan sudah berkehendak kepada orang tokoh yang diusung oleh partai politik atau partai Islam sekalipun itu bisa kemudian blunder seperti ini. Tapi di tengah banyak sekali kemunduran atau blunder yang dilakukan, Ridwan Kamil juga masih terus menambah blundernya, masih menambah kesalahannya gitu. Karena kemarin dia mencari dukungan dari Hercules. ini saya terus terang nggak ngerti gitu ya. Hercules itu kan ya citranya sangat negatif sekali karena dia ini preman. Preman itu ya apa ya? Musuhnya masyarakat, musuhnya rakyat Indonesia. Preman itu kan nyusahin rakyat gitu. Tiba-tiba diajak untuk mendukung Ridwan Kamil. ini gimana ceritanya gitu. Tapi ya itulah gitu. Itulah nasib Ridwan Kamil. Semakin hari semakin mengkhawatirkan gitu. karena mungkin karena sudah nggak ada yang mendukung gitu ya. Siapa coba yang mendukung? Ridwan Kamil udah datang ke Prabowo, udah datang ke Pak Jokowi, tapi nggak ada tuh respon kayaknya gitu ya. Udah ketemu, udah makan bersama, udah jauh-jauh datang ke Solo, kok kayaknya masih nggak bergerak ini mesin-mesin partai gitu kan. Jadinya ya udah. Ada Hercules mau dukung nggak apa-apa lah Hercules juga. Yang penting ada katanya. Karena ya saking nggak adanya mungkin gitu. Masa nanti tiba-tiba kalah sama Dharma Pangrekun sih? sudah bingung. Jadi ya mau ngapain juga sudah nggak tahu gitu ya. Karena sudah datang ke Prabowo, sudah datang ke Jokowi, ternyata nggak ada respon gitu. Tapi ya begitulah Ridwan Kamil gitu. Memang nggak punya mental untuk menjadi pemenang. Seharusnya yang dia datangi itu ketum-ketum partai yang lain dong. Misalkan Caimin, Surya Paloh. Datengin satu-satu gitu. Tapi kalau mereka nggak didatengin ya udah, mereka jadi kayak ngerasa ya biarin aja deh. Sementara dari kubu pihak Jokowi pribadi gitu ya, secara pribadi Jokowi itu sebenarnya nggak suka dengan Ridwan Kamil. Udah jelas
Saya dulu pernah saya sebutkan di video gitu ya. Ridwan Kamil di mata Jokowi itu dianggap sombong gitu. Jadi ya makanya ketika jauh-jauh datang ke Solo, ngapain? Ketika datang menemui Prabowo Subianto, nggak ada tuh endorse atau video dari Prabowo Subianto, nggak ada. Prabowo cuma ada video dengan Cagup Jawa Tengah gitu ya. Yang itu pun kayaknya juga blunder dan memperparah situasi di Jawa Tengah. Jadi ya karena memang sudah nggak ada ini ya nggak apa-apa. Gitu. Preman-preman deh gitu ya. Atau Ridwan Kamil sudah mulai putus asa atau berpikir hal-hal yang nggak masuk akal gitu. Misalkan gitu ya. Karena sekarang ini kan partai-partai politik sudah banyak yang belok gitu kan. Terus kemudian ya tokoh-tokoh yang sebelumnya mendukung jadi dukung Pramono dan Rano Karno gitu ya. Jadi dengan kemunculan Hercules yang kemudian dirayakan begitu luar biasa sebagai bentuk dukungan kepada Ridwan Kamil dan Suswono, saya kok curiga ini bagian dari satu langkah ancaman gitu. Karena ya biasa, kalau preman kan ya gaya-gaya preman kan ancam gitu kan. Gaya-gaya preman gitu. Jadi ketika Ridwan Kamil mendapatkan dukungan dari Hercules gitu ya dan teman-temannya yang sebelumnya itu bagian dari preman Tanah Abang gitu ya. Ya mungkin ini adalah satu ancaman politik kepada partai-partai yang selama beberapa bulan terakhir ini nggak bergerak sama sekali gitu. Ya karena kalau nanti misalkan Suswono dipenjara atas kasus penghinaan terhadap Nabi gitu ya, maka Ridwan Kamil mungkin akan memilih Hercules sebagai wakilnya. Ya karena ya gimana gitu. Ketua-ketua partai gak ada yang bergerak gitu ya. Yang mendukung cuma Hercules, ya udahlah. Hercules aja yang jadi cawagup gitu kan. Ya karena kekhawatiran Ridwan Kamil atas nasib wakilnya yakni Suswono itu ya bisa dimaklumi gitu. Karena secara sederhana bisa saya simpulkan bahwa Suswono ini udah pasti ditangkap gitu. Dia udah pasti dipenjara karena kesalahannya udah jelas tuh. Pernyataannya juga sudah jelas, buktinya banyak, sudah ada di mana-mana. Dan ketika Suswono sudah dipanggil 2 kali oleh Bawaslu dan tidak hadir dan kemudian dijadwalkan ulang untuk dipanggil yang ketiga kalinya, itu menunjukkan bahwa kampanye janda kaya menikahi pemuda pengangguran dan disamakan dengan kisah Nabi. Ini memang adalah satu masalah yang sangat-sangat dihindari oleh pihak Suswono gitu. Karena dipanggil 2 kali gak mau datang dia gitu. Dipanggil 3 kali ya gak tahu nanti datang atau enggak gitu ya. Jadi ya mungkin saking takutnya gitu. Takut akan masalah yang akan ditimbulkan di masa yang akan datang. Karena kalau dia datang kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan Bawaslu, jadi semua jawaban-jawaban Suswono itu bisa menjadi satu alat bukti baru gitu. Dan itu akan mempermudah pihak kepolisian untuk menangkap dan memenjarakan si Suswono ini gitu. Karena yang namanya kesalahan gitu ya, pelanggaran seperti yang disampaikan oleh Suswono, mau itu disengaja, mau itu keselip lidah, mau itu nggak sengaja, khilaf, bercanda dan sebagainya, ya nggak ada urusan, hukum ya tetap hukum pada akhirnya gitu. Sama seperti orang pakai narkoba gitu ya. Mau alasannya cuma iseng kan, nggak sengaja, ada temen bawa nyoba gitu kan, nggak sengaja gitu ya. Mau alasannya khilaf, mau alasannya ya sebenarnya nggak niat dan sebagainya, nggak ada urusan. Pokoknya kalau ada narkoba di situ ya kamu ditangkap. Sama persis seperti Suswono. Jadi buktinya sudah lengkap, sudah ada di mana-mana dan pihak kepolisian juga sudah melihat. Jadi ya dia nggak punya pilihan selain kemudian menyerahkan diri setelah ini, seharusnya gitu ya. Jadi dengan situasi Suswono yang hampir pasti ditangkap seperti ini gitu ya. Sementara partai-partai politik nggak ada yang mau bergerak untuk memenangkan Ridwan Kamil di Pilgub DKI Jakarta, makanya kedatangan Hercules itu kemudian dirayakan dengan sedemikian rupa. Diumumkan bahwa Hercules dan kawan-kawan mendukung Ridwan Kamil. Ya, itu mungkin strategi itu, strategi ngancem partai-partai lain. Ayo bergerak dong, gimana nih? Hercules aja bergerak gitu kan. Masa ketua-ketua partai nggak bergerak? Hercules bergerak nih, senggol dong. Ya meskipun nampaknya peluang untuk menangnya menjadi semakin tidak masuk akal gitu ya, semakin sulit sekali untuk bisa menang, tapi ya setidaknya untuk menjadi satu bahan ancaman ini bisa cukup efektif gitu. Ya karena mungkin ketua-ketua partai gitu ya, partai-partai politik di Jakarta jadi lumayan tertantang gitu. Masa Hercules sih, mending saya gitu kan. Udahlah kita dukung Ridwan Kamil, mana tahu gitu kan. Ya karena
ya Wagubnya atau Suswono ini udah pasti dia akan bermasalah dan akan ditahan segera gitu. Jadi ya dengan ketakutan, kepanikan yang seperti itu, dan kemudian Prabowo juga sudah berada di luar negeri, nggak bisa diajak untuk ngendorse Ridwan Kamil gitu kan, nggak bisa tiba-tiba ketemu, ajak makan dan sebagainya karena sudah di luar dan akan kembali setelah pilkada selesai gitu kan. Jadinya Ridwan Kamil nih kayak, siapa nih yang mau mendukung nih? Udahlah, Hercules aja. Ya, ya semoga bagi masyarakat Jakarta ini menjadikan mereka semakin mudah untuk memilih gitu. Karena mungkin sebelumnya agak dilema, mungkin masih mikir-mikir antara Ridwan Kamil atau Pramono gitu ya. Dengan masuknya Hercules ke Ridwan Kamil, ini nampaknya akan semakin mempermudah masyarakat Jakarta untuk memilih siapa gubernur yang akan mereka pilih 5 tahun yang akan datang. Apakah gubernur yang punya backup preman gitu ya, sehingga Jakarta nantinya akan penuh dengan premanisme atau gaya-gaya preman gitu ya, atau dukung orang yang bener deh, orang yang memang orang Jakarta gitu ya, bukan orang luar Jakarta. Jadi ya itu akan sangat mempermudah masyarakat Jakarta, sehingga elektabilitas dalam seminggu 2 minggu ke depan semestinya itu sudah bisa membuat Pramono dan Rano Karno bisa menang cukup dengan 1 putaran. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.